Masya Allah. Ustaz, Bunuh anak sendiri, Ustaz. Dalam hati mengatakan kalau sudah yang namanya sudah ngaji, sudah hijrah, sudah yang namanya dibilang selangkut nih, salafi, gak mungkin melakukan suatu dosa, Ustaz. Bayangan seperti itu. Bayangan ya gitu seperti itu. Bayangan Anda, Ustaz. Manusia suci gitu. Iya, manusia suci kayaknya nggak mungkin dia melakukan suatu dosa karena kan sebelum hijrah kan udah melakukan sesuatu yang banyak yang dilanggar gitu loh istilahnya, Ustaz. Ketika sudah ngaji, lama-kelamaan kok menemukan ada beberapa oknum yang memang melakukan, udah ngaji kok melakukan kemaksiatan, udah ngaji kok begini, udah ngaji kok begini. itu gimana, Ustaz? Iya. Kadang-kadang ya Allah kok begini. Justru orang yang sudah ngaji, sudah mengenal yang hak gitu ya, bahkan sudah bersentuhan dengan Al-Quran, sudah mengenal hadis-hadis Rasulullah SAW, itu setannya lebih gede. Lebih gede. Iya, lah bukannya setan kami jauh, Ustaz, karena kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, Ustaz. Setannya itu lebih intens lagi. kan setan itu Ketika orang baru mau hijrah nih, Ya. setan kan nggak rela. Sudah bertahun-tahun nih, udah Sudah jadi temen nih gitu, iya. sudah di bestie istilahnya. kita udah saya sudah bertahun-tahun ini mengupayakan dia untuk tenggelam di dunia hitam. Tiba-tiba sekarang mau hijrah. Kira-kira iblis rela nggak itu? Nggak rela. Ustaz. Dia akan effort, dia akan berjihad sabili syaitan gitu. Syaitan-syaitannya akan berjihad fi sabili iblis gitu. Gimana supaya dia nggak jadi hijrah. Gitu. Kalaupun hijrah, ya kan ada. Tapi yang harus kita yakini, makar syaitan tuh dhaif. Tipu daya syaitan itu dhaif. Hanya butuh kesabaran dan hanya butuh melangkah, terus melangkah, walaupun tertatih-tatih. Pada akhirnya iblis dan syaitan itu dia punya satu sifat juga, yaitu putus asa. Putus asa? Kan ada hadis tuh, iblis itu sudah putus asa, dia akan disembah di Jazirah Arab. Oh iya. Ya, tauhid itu kan, Ustaz? Iya. Walakin at-tahrish fi bainakum. Namun syaitan itu nggak pernah putus asa untuk menjadikan kalian tuh selalu bertikai. Makanya salah satu pintu syaitan untuk mengembalikan orang yang baru mau hijrah, ya salah satu pintu dia adalah mengintimidasi dia melalui lingkungannya, melalui circle pertemanan dia. Ya teman-temannya yang buruk ini akan dibisiki oleh syaitan tuh, jangan kasih dia hijrah. Nah itu lingkungan dia akan memberikan tekanan, pressure psikologis. Sudah, kalau kamu hijrah jadi orang soleh, rajin ke masjid, kita putus pertemanan. Kamu nggak bisa kerja di sini lagi. Ya seperti itu kan. Itu dari syaitan semua tuh. Nah di sini butuh sabar, terus melangkah. Ya yakinlah bahwasanya kalau seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah akan memberikan ganti yang lebih baik ya. Man taraka syai'an lillah baddalallahu lahu bihi ma huwa khairul lahu minhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik kepada siapa? Kepada hambanya yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman untuk menuju ini beratnya minta ampun, Ustaz. Iya, tapi itu kan ujian, dan setiap ujian itu pasti mampu untuk dipikul. Kan ayatnya mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuan hamba tersebut. Artinya ketika Allah memberikan kita ujian, pada hakikatnya ujian tersebut bisa kita lalui. Mustahil Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang tidak bisa kita pikul. Cuma kadang manusia nggak sabar, Ustaz. Itu dia. Jadi justru ketika kita hijrah, di gerbang pertama hijrah itu syaitannya lebih besar. Wow. Ya, lebih datang lagi syaitan yang lebih pintar, lebih inilah gitu loh ya. Karena mereka juga lebih pengalaman ya. Iya. Ribuan tahun. Iblis ini Sejak Adam gitu, bahkan dia lebih dulu ada daripada Adam. Dan dia diberikan tangguh waktu oleh Allah yang ila yaumi yub'atsun, sampai hari ini bangkitan itu. Artinya dia lebih berilmu, lebih pengalaman. Bayangin Adam yang sudah melihat keindahan surga saja bisa ingin dikit tergelincir itu yang apalagi model-model kita ini. Nah, sehingga di situ langkah awalnya adalah tetap dia harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta, ya Allah bantu saya dalam hijrah saya ini gitu loh. Nah ketika dia sudah mengenal majelis kajian, itu syaitannya sebenarnya di awal-awal ya. Di awal-awal itu lebih besar, lebih gede, lebih hebat, lebih kuat.
Tapi akhirnya tipu daya setan itu, makarnya itu lemah. Ya. Ada saatnya setan ini, iblis ini akan putus asa dia. Sudahlah, capek dia. Kita goda dia begini, ternyata dia tetap ke masjid. Ternyata dia tetap ke majelis kajian. Ya sudahlah, kita paling tidak kita goda lewat pintu yang lain aja. Oh, misalnya pintu ini gagal, jadi pintu lain. Iya, jadi pintu lain. Nah, ketika si iblis atau syaitan ini sudah putus asa di situ sebenarnya sudah ringan, sudah plong. Contoh, seseorang yang meninggalkan dunia malam, Ya. meninggalkan dunia malam, atau meninggalkan katakanlah khamr, ya. Itu di awal beratnya minta ampun. Tapi kalau dia bersabar, dia paksa diri di situ, ini syaitannya akan putus asa. Sudah, biarin aja dia meninggalkan khamr. Nanti kita goda lewat pintu yang lain. Nah, di situ saat syaitan sudah mengatakan seperti itu lempeng jalannya dia akan ringan. Justru mungkin dia akan membenci lagi untuk minum khamr gitu. Dia akan benci lagi jatuh ke dalam zina. Termasuk dalam ini orang yang berupaya untuk meninggalkan musik misalnya. Ya di awal-awal itu kan berat. Ya. Luar biasa. Ya, bahkan salah seorang ustadz yang kita kenal begitu ya, cerita kalau masuk ke mall ada musik, zaman SMA gak terasa kaki goyang-goyang gitu kan. Saking beratnya meninggalkan itu. Tapi ketika kita sudah berhasil ya terus melangkah walaupun tertatih-tatih, ada saatnya syaitan itu akan putus asa. Di saat itulah musik itu nggak lagi jadi enak gitu untuk dengar. Dia justru digantikan dengan sesuatu yang lebih baik, Al-Quran. Dia asal cinta kepada Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran seperti itu. Cuma yang terjadi Tovan nih, Ana banyak tanda kutip lah ada informasi gitu, dan Ana juga ada mengenal seseorang yang dulunya dia di dunia hitam, sudah hijrah, kemudian dalam perjalanan hijrahnya dia tuh ada istilahnya rasa kepo dikit lah dengan dunia yang dulu. Dia nyicip-nyicip dikit, istilahnya main air cepet. Akhirnya tenggelam lagi, jatuh lagi. Berat. Dan boleh jadi yang seperti itu lebih buruk lagi. Artinya dia tenggelam lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Yang pertama kita doakan ya saudara kita, ya pintu taubat selalu membuka ya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu hambanya. Dan kan disebutkan dalam hadis itu, Allah Subhanahu wa taala justru lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan seorang laki-laki yang dia safar, bawa perbekalan, dia hilang kendaraan dan perbekalannya di tengah jalan, sudah putus asa, dia yakin akan mati, tiba-tiba ketemu nih kendaraan dan perbekalannya. Saking senangnya itu diambil tali kekang kendaraannya, kemudian dia mengatakan, saking senangnya Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Saking senangnya dia sampai salah ucap. Nah, Allah itu lebih senang lagi dengan kembalinya hamba yang sudah jatuh ini. Ya Allah selalu menanti hambanya, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemberi dan penerima taubat, itu yang harus dia yakini. Ya, kemudian kita juga perlu tahu yang namanya manusia ini memang mahallun nisyan wal khata'. Nah, tempatnya kealpaan dan kesalahan, kekhilafan, ya kan? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Namun yang harus kita ingat juga bahwasanya manusia terbaik itu bukan manusia yang nggak pernah salah. Nggak ada manusia yang nggak pernah salah. Manusia yang terbaik itu ketika dia bersalah, dia segera kembali bertobat. Jatuh lagi, kembali lagi. Jatuh lagi, kembali lagi. Allah nggak akan pernah bosan. Ya, Allah nggak akan pernah bosan menunggu hambanya untuk kembali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang at-tawwabin, al-mutatahhirin. Hambanya yang senantiasa kembali bertobat, kemudian ingin menyucikan dirinya, sekalipun jatuh lagi dalam dosa, hatta dosa yang sama. Ya, jangan biarkan syaitan menemukan jalannya untuk menjerumuskan lagi. Harus segera kembali istighfar, tobat lagi. Jatuh lagi, istighfar, tobat lagi. Ya, seperti itu. Kemudian satu hal yang paling penting, dia harus memutus circle masa lalunya. Nah, ini yang berat. Iya, itu harus putus total. Mata rantainya harus putus total. Keliru orang yang mengatakan ini dalam perkara yang haram ya. Tinggalkan pelan-pelan.
Nah, Yang haram ya tetap haram, nggak bisa. Misalkan sekarang mau ninggalin khamr nih misalkan. Ya. minum seteguk Iya, gitu. Nggak bisa Ustaz. Iya, yang Harus dia langsung ya. terbiasa setiap hari. Setiap hari dia minum khamr. Oh, saya mau meninggalkan. Dalilnya mereka katanya dulu sahabat ninggalin khamr pelan-pelan. Ustaz, itu gimana, Ustaz? Nah, itu kan pada masa syariat masih turun, ya kan? Belum sempurna. Nah, sekarang syariat sudah sempurna. Syariat sudah Bener ya. putus total kalau dalam perkara yang haram. Ya, kalau dalam perkara yang haram. Kecuali misalkan kalau urusannya meninggalkan perkara yang mubah atau yang katakanlah makruh gitu ya. Kita mau meninggalkan sedikit demi sedikit nggak ada masalah. Tapi kalau urusan yang haram memang circle-nya itu harus diputus. Tek. Ya, nggak ada istilah nggak mampu. Kan lagi-lagi prinsipnya, itu tidak membebani kita dengan ujian yang tidak mampu kita pikul gitu. Itu prinsipnya. Nah, itu harus diputus, kemudian jangan lagi noleh ke belakang. Ya. Sudah unfriend, unfollow semuanya, tutup. Teman-teman lama, cinta-cinta, kisah-kisah lama. Tapi pasti kepo, Ustaz. Pesan kepo itu pasti ada, Ustaz. Iya. Di situ kita butuh berat banget, Ustaz. ya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang harus diputus? Ada sebuah hadis ya, Rasulullah menceritakan tentang laki-laki di kalangan umat terdahulu. Dia bunuh 99 orang. Bayangin deh dosanya. Lebih besar mana bunuh 99 orang? Jangan 99, satu orang deh. Iya. Bunuh satu orang dibandingkan dengan orang yang minum khamr, berzina. Terus bunuh, Ustaz. Ya, bunuh 99 orang. Ya. Kemudian dia minta fatwa, saya pingin tobat, tapi dia pingin hijrah gitu. Dia ketemu sama seorang yang jahil, bodoh, pendeta yang jahil. Nggak mungkin nggak mau diampuni. Sani jadi kotus ke 100. Korban ke 100. Kamil. Tapi dia tetap ingin untuk hijrah, ya kan? Akhirnya ketemu dengan seorang yang alim. Wa ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Siapa yang mencegahmu? Apa yang bisa mencegahmu dari taubat? Tentu saja Allah akan menerima taubatmu, tapi syaratnya intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahu. Kamu harus hijrah dari tempat tinggalmu ini. Pergi sana ke negeri fulan. Di sana ada orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah. Kamu pergi ke sana, beribadah bersama mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lagi wala tarja' ila ardika. Jangan lagi engkau kembali ke negerimu. Fa innaha ardusu. Karena negerimu negeri yang buruk. Ada circle pertemanan yang buruk, ada lingkungan yang penuh dengan maksiat. Engkau kalau balik lagi ke sana, engkau akan jatuh. Engkau akan terseret lagi. Circle ini harus diputus, mata rantai ini harus diputus. Ya. Dengan demikian maka hijrah itu akan jadi istiqomah dan paripurna gitu. Nah, yang qadarullah, tapi dia di tengah jalan dia meninggal nih. Dia meninggal. Ya, namun pada akhirnya datang dua malaikat, satu malaikat pencabut nyawa, malaikat adab. Satu lagi malaikat pencabut nyawa, tapi dia malaikat rahmat. Ini berdebat nih. Merasa paling berhak untuk mengambil ruhnya. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang ketiga memberikan keputusan. Coba deh diukur jarak antara jasad dia dengan negeri tujuan mana lebih dekat dengan negeri asal. Ya, ternyata Allah menjadikan dia lebih dekat sedikit kepada negeri tujuan. Akhirnya dia diambil oleh malaikat rahmat, dia diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia belum beramal sedikit pun di negeri tujuan, tapi Allah menghargai niat dan tekadnya. Nah, ini juga salah satu poin ya yang menjadikan kita kuat dalam berhijrah itu. Ingat bahwasanya sekecil apapun effort dan niat serta tekad kita, Allah pasti menghargai. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian untuk kita nih yang melihat saudara kita melakukan hal begitu, itu gimana? Karena kan apa nih, dalam diri sendiri terkadang melihat orang seperti itu, kok seperti itu kayak gitu, gimana, Ustaz? Maksudnya jangan ada itu sebagai apa? Dan ini juga ujian juga buat kita. Yang ketika kita mengetahui aib saudara kita, itu sebenarnya ujian buat kita. Satu, gimana sampai kita merasa lebih suci daripada dia. Jangan sampai kita merasa ini ada ujub gitu loh. Kayaknya nggak mungkin saya melakukan seperti itu gitu ya. Ya Allah, ngeri ya, saya pasti masuk surga, dia kayaknya belum tentu masuk surga misalnya. Itu ujub, ada kibr gitu. Sombongan, nggak boleh. Ingat bahwasanya penyebab iblis itu dijauhkan dari rahmat Allah, kibr itu karena pertama ada kibr, ada kesombongan dalam diri. Dia merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam, ya kan? Kemudian
pujian berikutnya adalah kita kepingin untuk menceritakan aibnya. Karena gibah itu nikmat kan. Waduh. Yang Enak nikmat banget. Nah, itu ujiannya di situ. justru yang disunnahkan adalah kita mengucapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga saya dari apa yang menimpa dia. Ujian ya artinya ada sesuatu yang menimpa dia dan dia katakanlah gagal gitu. Boleh jadi kalau saya ditimpa hal yang sama, saya lebih buruk lagi. Iya. Ya, segala puji bagi Allah yang sudah jaga saya dan memberikan saya anugerah kelebihan di atas hamba-hamba atau makhluknya yang lain gitu. Itu yang mestinya harus diucapkan. Ya. Syekh bin Baz dulu pernah ditanya, penyebab orang itu gagal dari istiqomah, ya bahkan naudzubillah sampai murtad. Penyebab orang murtad itu ada. Iya, ada. Pasti yang tahu ya. Banyak kejadian yang seperti itu. Di suatu pulau, di suatu daerah ada baru-baru ini. Yes. Guru ngaji, hafizul Quran, pakai cadar, murtad. Ada satu. Itu salah satunya penyebabnya satu di antara dua. Kata Syekh bin Baz. Boleh jadi dia merendahkan orang lain yang jatuh dalam maksiat. Dia mungkin menganggap kamu kayaknya mustahil untuk diampuni. Saya lebih baik, saya lebih suci daripada kamu. Seperti itu. Dia ujub gitu, ya. Artinya dia memvonis seseorang yang jatuh di dalam kemaksiatan itu. Ya. Kita kan nggak tahu akhir hidup seseorang gitu. Dan itu banyak terjadi, Seth. Iya. Orang yang terlalu syadid gitu, akhirnya dia juga pas kontrol, Seth. Terjadi. Itu ngeri. Itu tadi terjadi ya. Sebab hilangnya taufik itu. Ya. Gimana? Syekh bin Baz lagi, Seth. Iya. Yang berikutnya adalah dia ujub. Ya, dia ujub, dia merasa lebih baik, lebih suci, lebih bertakwa. Seperti itu. Ini yang menyebabkan syaitan itu kemudian matrud min rahmatillah, menjauhkan dari rahmat Allah secara total. Padahal Allah itu maha rahmat. Kemudian kita nih, Seth, yang melihat saudara kita seperti itu terjatuh. Gini, karena kalau kita misalnya ngajakin saudara kita atau bersikap saudara kita, mereka kan terjatuh kepada kemaksiatan nih. Kalau kita memberitahu, takutnya kita yang ikut saudara kita gitu loh, Seth. Nah, siap kita gimana, Seth? Maksudnya gini, kita tahu ada seseorang melakukan kemaksiatan, jadi sudah hijrah, tapi dia melakukan kemaksiatan. Kita mau ngasih tahu, takutnya nanti ada diskusi, debat segala macam, takutnya kita ngikut dia gitu loh, Seth. Itu gimana, Seth? Pertama, amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib ya, sesuai dengan kemampuan. Sesuai kemampuan ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' bi qalbi. Ya kan? Kalau engkau melihat. Ini memang syaratnya kata para ulama, dia harus melihat dengan yakin bahwasanya atau mengetahui dengan yakin saudaranya itu melakukan kemaksiatan, dan yang dia lakukan itu betul-betul kemungkaran dan kemaksiatan. Ya, nggak boleh seseorang itu mencari-cari saudaranya itu melakukan kemaksiatan, apa ya, kebo ya, dicari-cari gitu loh. Itu nggak boleh. Ini benar-benar dia melihat dan kebetulan mengetahui dengan meyakinkan dia melakukan kemaksiatan, dan yang dia lakukan itu adalah kemaksiatan. Dan kalau kita memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan, lakukan begitu. Perubahan. Iya. Gitu. Ya, perubahan artinya merubah dia atau mengeluarkan dia dari kemaksiatannya dia. Nah, tapi kalau kita nggak mampu, kita beralih dengan cara lisan. Kita nggak mampu juga misalkan, ya kita harus ingkari dengan hati. Nggak mampu ini kan bisa juga kalau dikhawatirkan, kalau kita mendekati dia, justru kita yang terseret. Ya kalau kita yakin justru kita akan yang terbawa arus, ya sudah, ingkari dengan hati, kemudian berikan nasihat secara lisan, ingkari dengan hati, misalnya begitu ya. Terkadang juga sungkan, Seth, menegur teman yang terseret itu sungkan. Ya ini sungkan ini juga penyakit ya. Kan yang menyebabkan Abu Thalib nggak masuk Islam itu karena sungkan sama nenek moyangnya, bahkan sungkan sama teman-temannya, Abu Jahal sama teman-temannya yang setia sama nenek moyang gitu. Nah itu dia yang menyimpang karena sungkan. Iya. Pilih mana sekarang? Neraka atau surga lah? Atau mendobrak rasa sungkan tersebut untuk bisa selamat kemudian menuju ke surga. Sungkan penyakit ya. Sungkan itu penyakit. Artinya dia mengorbankan yang hak. Ya, demi memelihara itu perasaan itu. Prestisenya.
ya nggak enakan, sungkan, nggak enak ah. Tapi justru dia melanggar perintah Allah, kemudian menerjang larangan Allah gara-gara izin. Berarti kan dia lebih mengutamakan makhluk daripada Al-Khaliq. Kemudian nasihat antum nih bagi teman-teman yang sedang meneliti jalan hijrah, cuman mungkin gangguannya banyak banget, misalnya dari keluarganya nih. Karena kan biasanya itu gangguan pasti ada, hijrah itu dari keluarga, kemudian juga dari harta, kadang terkuras habis hartanya, biasanya ada tuh. Terus dari keluarga juga kayak gimana gitu, nasihat kayak gimana? Karena pernah merasakan juga sih. Ya kalau gitu pertanyaannya balik ke antum, gimana antum menyikapinya sehingga bisa bertahan seperti bisa? Ya bolanya kena Ana juga ya? Iya. Jangan antum yang dengar gitu. Kalau Ana dulu memang di awal-awal kencang juga, Kencang maksudnya? Kencang, jadi yang namanya kita awal 2000-an itu kan gimana kenceng-kencengnya, Oh gitu. Keluarga kita sikapi segala macam, mental di kita, Iya. mental di kita, Iya. Tidak hikmah. Tidak hikmah, terus pokoknya gangguan tuh Masya Allah super duper gitu lah. Cuman kita menyikapinya dengan terus pengalaman hidup segala macam, itu kita sikapi terus, akhirnya diamin aja, udah kita sikapi dengan akhlak yang mulia segala macam. Itu beda memang. Iya, berarti kunci permasalahannya ada di situ. Ya, simpul permasalahannya ada di situ. Sikap yang tidak hikmah. Betul. Sikap yang dan kunci solusi masalahnya adalah bersikap hikmah kan. Yap. Dan itu memang tuntunan dalam syariat kita, ya kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, serulah ke jalan Rabbmu dengan metode yang hikmah, dengan mau'izah, dengan nasihat yang baik. Ya, kalau perlu berdebat, maka berdebatlah dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Ya, kalau sudah debat kusir, kemudian sudah nggak kondusif, udah tinggalin kan. Ya, begitu. Kita lebih diam dalam masalah itu. Iya. Nah, kemudian tadi pertanyaan antum mengenai setelah hijrah kan banyak gangguan segala macam gitu, ya. Iya, gangguannya banyak macam, jadi bersabar aja. Bersabar, tapi walaupun sakit misalnya, sakit, dan itu bukti dalam kehidupan nyata itu banyak banget. Anak kenal beberapa orang, ya, itu ketika hijrah ya, mau meninggalkan riba misal, itu jatuh. Tapi sekarang kekayaannya justru berlipat-lipat ganda, lebih daripada sebelumnya ketika dia bermuamalah dengan riba. Dia cerita ke anak, sekarang sudah Masya Allah, itu MM-an dia. Ajib, Masya Allah. MM-an. Dan itu tanpa modal riba. Iya. Dari sebelumnya bermain riba, itu sekarang dia bandingkan dengan bisnis dia dulu. Susahnya nyari modal. Ya. Dia harus kalau tanpa riba seakan-akan dia nggak bisa untuk bisnis. Tapi ketika dia meninggalkan riba ini, begitu mudahnya Allah memberikan dia jalan. Tapi memang dia melalui jurang dulu. Dia tinggalkan riba itu, dia jatuh. Ekonomi jatuh. Keluarga ninggalin, teman ninggalin, circle ninggalin. Hampir dia pecah keluarganya nih. Hampir di titik nadirnya gitu. Tapi dia tetap sabar, itu kuncinya. Sabar kuncinya. Iya, dia tetap sabar, dia tetap yakin, saya nggak bisa balik lagi nih. Kalau saya balik lagi, saya akan jadi penghuni neraka gitu. Nah, ketika itu dia tegaskan dalam dirinya, sedikit demi sedikit Allah perbaiki keadaannya. Sekarang justru bisnisnya bahkan buka bisnis baru lagi. Ajib. Dan banyak memperkerjakan ikhwah kita begitu. Itu MM-an, Masya Allah. Yang suruh kehidupannya lebih baik gitu. Banyak yang bisa dia bantu, dakwah apa segala macam. Luar biasa. Dan itu bukti nyata. Dan lagi-lagi sabda Rasulullah kan mengatakan demikian ya. Man taraka syai'an lillah baddalallahu lahu ma huwa khairul lahu minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik gitu. Seperti itu harus dia yakini, butuh kesabaran saja sedikit saja ya. Ya toh ukurannya semua makhluk yang kafir di muka bumi ini aja masih Allah beri rizki ya, apalagi hambanya yang mukmin. Itu cuma banyak yang nggak sabar, banyak yang nggak. Itu dia. Kenapa itu yang jadi pertanyaan?
kenapa di jalan yang hak, di jalan hijrah yang ujungnya sudah jelas membahagiakan. Seseorang berat bersabar, tapi di jalan kemaksiatan dia bersabar. Iya ya. Iya, padahal maksiat itu juga berat juga loh. Tapi enak katanya, Ustaz. Iya. Jalan maksiat itu kan Resikonya penjara. Iya kan? Iya. Kehilangan keluarga, dibenci masyarakat. Iya. Banyak konsumsi. Iya, kalau lihat seperti itu gimana? Kenapa dia bisa bersabar? Dia misalkan bersabar jadi peminum khamr atau penjual narkoba segala macam. Iya. Itu konsekuensinya keluarga hancur, dia dibenci oleh keluarganya. Dia putus dari circle-circle pertemanan yang baik. Penjara pula ujung-ujungnya atau hukuman mati. Kenapa dia sanggup bersabar di situ tapi nggak sanggup bersabar di jalan yang sudah jelas-jelas Allah janjikan gitu. Mungkin setan menghiasi kali saja. Nah, itu dia. Jalan ke surga dihiasi dengan sesuatu yang mana gitu saja. Dan jangan lupa tetap bersandar kepada Allah. Tetap berdoa saja. Iya, berdoa terus, jangan putus berdoa. Itu kuncinya. Apalagi orang yang baru hijrah mesti deket ke majelis ilmu saja, jangan coba-coba buat ini ya. Nanti di majelis ilmu dia akan ketemu circle pertemanan yang lebih baik. Dia akan ketemu relasi-relasi yang lebih baik. Termasuk dalam bisnis. Banyak tuh orang ketemu relasi antara pengelola usaha dengan calon pemodal ketemunya di majelis ilmu. Masya Allah. Kenal, saya butuh nih orang yang mau kerja amanah. Saya butuh modal tanpa riba. Ketemu. Di situ ketemu. Masya Allah ya. Allah ganti. Allah ganti. Masya Allah. Tanggapi dulu, Ustaz. Tapi Gimana, Ustaz? Tapi kalau orang modelan tuh kayaknya nggak ada gantinya kayaknya. Ganti apa maksudnya, Ustaz? Aduh, ya, Masya Allah. Masya Allah. Tapi memang itu, Ustaz, Ana banyak cerita memang, Ustaz. Jadi orang-orang yang hijrah itu dia cerita orang hijrah itu ini setelah hijrah kok terasa dunia ini sempit, terasa ini jauh kayak itu, Ustaz. Maksudnya tekanannya banyak, sahir itu Anda pecah kepala gitu, Ustaz. Itu ujian awalnya. Karena kan ibarat hati ini sudah ditutupi oleh kotoran yang bertumpuk-tumpuk. Oh, untuk membersihnya agak berat ya, Ustaz. Iya, kan bersihnya butuh effort. Ya. Dan boleh jadi membersihkannya itu menyakitkan. Ibarat orang mau bersih-bersih sesuatu di badannya gitu ya. Butuh atau orang yang mau menyembuhkan satu penyakit terpaksa harus dengan kayu misalkan, panas kan, atau harus diamputasi, menyakitkan kan, kehilangan sebagian anggota tubuh misalkan. Tapi mau tidak mau kata dokter misalkan harus ditempuh cara seperti itu. Tapi kenapa orang-orang melihat masa lalu orang hijrah, bukan melihat yang sekarang, tapi masa lalunya dilihat, Ustaz. Oh, kamu tuh dulu begini ya? Kamu dulu begini. Itu kadang-kadang menyakitkan bagi yang hijrah, Ustaz. Itu juga ya nggak boleh lah, jangan diungkit-ungkit lagi begitu. Ya, itu dia. Itu. Allah ya. Semoga Allah mengistimewakan kita dalam kebaikan. Kita ini yang katakanlah belum pernah misalkan jatuh ke lembah yang seperti itu, seperti cerita antum tadi ya. Jangan pernah merasa aman juga. Jangan menjudge orang juga saja. Iya, jangan. Faktornya hal itu akan kembali ke kita ya. Iya, itu kata saya bin Bas ini dua penyakit ini. Merasa aman, merasa aman dari makar Allah, kemudian menjudge, memvonis orang. Iya, karena kita sama-sama nggak tahu nih akhir kehidupan kita, su'ul khatimah atau husnul khatimah, kita nggak tahu. Ini orang yang katakanlah sekarang kehidupannya hitam gelap, jadi di akhir hayatnya Allah berikan hidayah. Sebaliknya kita yang saat ini rajin gitu ya, tapi karena ada penyakit dalam hati kita, merasa aman, ya, ujub, ya Allah cabut hidayah itu di akhir hidup. Banyak kejadian yang seperti itu kan, banyak. Alhamdulillah. Nah justru kita nih sekarang yang harus merasa takut nih, orang-orang yang beraktivitas di dunia dakwah, ya, semisal ana, semisal antum nih, terus banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari zaik fil qulub ya, fil qalb ya. Makanya doa itu luar biasa tuh. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Semoga Allah memberikan husnul khatimah kepada kita, Ustaz. Masya Allah. Jadi merinding nih, Ustaz. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Masuk surga, Ustaz ya. Amin. Minum kopi lagi, Ustaz. Sampai habis nih.